Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk anak kami yang kelas 11, materi kita yang pertama untuk kimia yaitu tentang hidrokarbon. Di sini Ibu akan menerangkan hidrokarbon untuk bab 1. Di sini bisa kamu lihat, Nak. Hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Contohnya lilin, gas LPG. Kenapa dikatakan gas LPG termasuk hidrokarbon? Karena ini gas LPG itu adalah terdiri dari atom karbon dengan hidrogen. PVC, polivinil klorida, dan lain-lain. Kemudian untuk klarifikasi hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan atom karbon, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Seluruh ikatan antar atom karbon pada hidrokarbon jenuh merupakan ikatan tunggal. Maksudnya ikatan tunggal itu adalah satu. Pada hidrokarbon tak jenuh terdapat satu atau lebih ikatan rangkap ataupun ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap maksudnya itu 2. Ikatan rangkap 3 berarti 3. Itu maksudnya. Berdasarkan bentuk dan rantai karbon dan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi yang pertama adalah hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal. Ini yang disebut dengan ikatan tunggal ini nih. Ini maksudnya ini. Ya, atau jenuh. Jadi ikatan tunggal itu sama dengan ikatan jenuh atau ikatan rangkap. Tidak jenuh. Jadi yang dikatakan tidak jenuh itu adalah ikatan rangkap. Seperti apa contohnya ini? Kalau dia ikatan rangkap ini yang disebut dengan ikatan rangkap. Ini yang disebut dengan ikatan tunggal seperti pada propana. CHHH. CHH dan ini juga bisa kamu lihat. Enak? Ini Ibu katakan tadi ikatan rangkap. Contohnya 1 propena. Dah, di ini cirinya. Dan ini ikatan rangkap 3. Bisa kamu lihat karena 1, 2, 3. Ikatan rangkap 3. Dah, disebut dengan 1 propuna. Ya, itu contoh untuk hidrokarbon alifatik. Berikut yang kedua adalah hidrokarbon alisiklik. Yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Contohnya ini, tertutup melingkar ini namanya. Dah, tertutup hidrokarbonnya ya. Lihat ya nak, C. Ini kan tarik garisnya tertutup ini. Ini. Ya, ibaratnya ini dalam bentuk segi 4 ibaratnya ya. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik. Yaitu hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan konjugasi. Yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling. Dah, seperti ini contohnya yang berselang-seling ini. Ini biasa disebut dengan benzen ini. Nah, C rangkap 2 C. Nih, garis C rangkap 2 C. Baru diselang-seling ikatan rangkap 2-nya, diselang-seling juga ikatan tunggalnya. Nah, ini disebut dengan benzen ya pada umumnya. Yang berikut, posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Kalau yang dikatakan posisi atom karbon di dalam karbon itu berdasarkan jumlah atom karbon lainnya yang diikat. Terdapat 4 posisi atom karbon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atom karbon primer, yaitu atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Kalau dia mengikat satu atom karbon yang lain, berarti jumlahannya itu adalah 3. Dah? Jumlah H3 berarti ini seperti ini contohnya ini nih. Bisa kamu lihat nah ini. Ini diikatnya 3 atom karbon yang lain. 1, 2, 3. 3 atom hidrogen yang lain ya. Ini 1, 2, 3. Dah? Atom hanya 3. Kan gitu tadi kan nak. Ini berarti ini yang disebut dengan atom C primer.
atom C primer ya. Yang kedua, atom karbon sekunder. Yang dimaksud dengan atom karbon sekunder itu adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Mengikat dua atom karbon yang lain. Kalau dia mengikat dua atom karbon yang lain, berarti jumlah hidrogennya itu tinggal 2. Misalnya, contohnya ini Ibu tunjuk ini. Ini kan C ini diikatnya 2 atom, ini 1, ini 1 lagi. Kan 2 diikatnya atom C karbon yang lain, 1, 2. Berarti jumlah hidrogennya ada berapa? Ada 2 lagi. Kenapa bisa ada 2? Karena ingat, nak ya, kalau C itu memiliki jumlah tangan 4, tidak boleh lebih dari 4. Kurang dari 4 juga tidak boleh. Makanya ini, selalu ini 4. Hitung, nak. Kalau ini kita ambil 1, 2, 3, 4. Pas kan? Ini juga begitu. 1, 2, 3, 4. Selalu 4 jumlah tangannya. Kenapa bisa 4? Karena karbon ini memiliki nomor atom 6. Yaitu pada kulit K untuk belajar konfigurasi elektron kalian di kelas 1. Untuk kulit K itu 2, untuk kulit L itu 4. Berarti dia memiliki elektrovalensi 4. Makanya dia dikatakan golongan 4A. Nah, nih, itu yang buat ya, nak. Kemudian berikut, atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Berarti kalau sudah mengikat 3 atom karbon yang lain, otomatis jumlah hidrogen tinggal 1. Karena tadi tangan karbon itu hanya ada berapa? Hanya ada 4 ya. Berarti contohnya yang mana kalau dia mengikat 3 atom karbon yang lain? Ini contohnya. Ini atom C nomor 4 ini. Ini lihat ya. 1 ini diikat dia, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Berarti hidrogennya ada tinggal berapa? 1. Ini dia. Itu maksudnya. Ini yang disebut dengan atom C tersier. Ya, ini atom C sekunder dan ini atom C primer ya. Yang berikut, atom karbon kuaterner. Itu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Dalam artian jumlah hidrogennya tidak ada lagi. Contohnya seperti apa ini nih? Ini yang disebut dengan atom C kuaterner. Diikatnya 4 atom C yang lain. Lihat, 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 4 atom C diikatnya. Kalau dia sudah mengikat 4 atom C, otomatis hidrogennya nggak ada lagi. Karena sudah pas 4. Makanya di sini Ibu bisa buat atom C primer. Yang mana di antara ini yang menjadi atom C primer adalah, ini ada nomor 1. Posisi nomor 1-nya di mana? Untuk nomor 1, berarti ini kita buat ya. Ini 1, atom C nomor 1. 1, kemudian 6, dan 7, 8, 9. Nah, kan? 3 hidrogen yang mendampingi dia kan. Nah, itu disebut atom C primer. Kemudian atom C sekunder berada pada posisi nomor 3 dengan nomor 5. Nomor 3 dengan nomor 5. Ya kan? Kemudian atom C tersier posisi nomor 4. Ini tadi mengikat 3 atom C yang lain. Atom C kuaterner yaitu posisi nomor 2. Ya. Inilah yang disebut dengan atom karbon dan berdasarkan jumlah atom karbon yang lainnya ya. Untuk materi kita hari ini Ibu sampaikan sampai di sini, nanti Ibu kasih tugasnya ya, Nak, dan Ibu akan kirim materi ini dengan PDF ya, dan kamu salin, kamu catat, kamu kirim di Google Classroom-nya. Terima kasih.